Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 atau pada tanggal 18 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 26 ayat 64 sampai 65 yang berkata demikian, saudaraku. Dan tidak seorang pun dari orang-orang yang terbilang di sini adalah orang-orang yang Musa dan Imam Harun telah membilangnya dari Bani Israel di padang gunung Sinai. Karena Yahweh telah berfirman kepada mereka, mereka pasti mati di padang gurun dan tidak seorang pun yang tersisa dari mereka kecuali Kaleb anak Yefun dan Yosua anak Nun. Saudaraku, bacaan yang baru saja kita dengar perikopnya adalah tentang sensus kedua Bani Israel dalam mensensus pasukan perang mereka, saudaraku. Dan bila kita dengar dan kita pahami sensus yang kedua perikopnya, berarti ada sensus yang pertama, saudaraku. Dan kita lihat sensus pertama di mana dilakukan. Hal itu dapat kita lihat di dalam Bilangan 1 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Dikatakan demikian, dan Yahweh berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai di dalam kemah pertemuan pada hari pertemuan bulan kedua dan tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir dengan berfirman, daftarkanlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, berdasarkan jumlah namanya, setiap laki-laki kepala demi kepala, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang tergolong dalam barisan perang Israel. Jadi itulah sensus yang pertama, saudaraku. Sensus pertama saat mereka tiba di Gunung Sinai. Yang disensus adalah setiap laki-laki berusia 20 tahun ke atas, saudaraku. Dan sensus kedua ini dilakukan juga sama dari usia yang 20 tahun ke atas. Namun yang menjadi renungan bagi kita dikatakan tadi di ayat yang ke-65 dikatakan, karena Yahweh telah berfirman kepada mereka, mereka pasti mati di padang gurun dan tidak seorang pun yang tersisa bagi yang di sensus pertama ini, saudara, kecuali Kaleb dan Yosua ini, saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan dari waktu yang ada, sensus pertama adalah saat bangsa Israel keluar dari Mesir di tahun pertama, saudaraku. Dan bila kita lihat dari usia termuda yang disensus ada 20 tahun. Dan sensus yang kedua ini, saudaraku, dilakukan adalah saat bangsa Israel sudah pada posisi tahun ke-40, saudaraku, dalam perjalanan bangsa Israel ini dan akan melintasi sungai Yordan, akan memasuki tanah Kanaan. Jadi bila kita hitung usia yang termuda pada sensus pertama adalah 20 tahun, dalam perjalanan 40 tahun memasuki sensus yang kedua ini berarti 60 tahun, saudaraku. Namun semuanya mati usia 60 tahun ini, saudaraku. Dan Bapaknya tidak berkenan. Kemudian kalau kita lihat sensus kedua usia 20 tahun ke atas, berarti usia yang termuda ini adalah orang-orang yang lahir di perjalanan, saudaraku, selama 40 tahun ini, yang masuk dalam bilangan sensus yang kedua yang Bapak Yahweh telah nyatakan tentang pensensusan yang kedua. Saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bahwa kita memahami bahwa perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun ini merupakan sebagai gambaran perjalanan iman-iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saudaraku. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah itu adalah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saat bangsa Israel melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain, membuat patung lembu emas, saudaraku, artinya ada ilah-ilah lain yang dipakai, yang mereka sembah, maka Bapa yang membunuh mereka semua, saudaraku. 3.000 orang lebih juga mati, saudaraku, pada saat peristiwa di Gunung Sinai tentang penyembahan kepada lembu-lembu emas ini, saudaraku. Hal ini juga sama dalam perjalanan iman kita saat ini. Kepada siapa kita menyembah, saudaraku? Kita harus dikembalikan
kepada siapa. Kemudian bagaimana dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini melakukan banyak pemberontakan kepada Musa, saudara, kepada perintah Bapa Yahweh. Mereka menolak, mereka bersungut-sungut, mereka melakukan pemberontakan, terjadi sakit hati, kekecewaan, dan akhirnya Bapa Yahweh juga membuat mereka mati, saudaraku, seperti Bani Korah yang mati di dalam masuk ke perut bumi, saudaraku, karena dia melawan kepada otoritas. Banyak hal yang terjadi sehingga Bapa Yahweh katakan tadi di ayat 65, mereka semua mati dalam perjalanan, saudaraku. Orang-orang yang disensus pertama, kecuali hanya Yefun, yaitu Kaleb dan Yosua, saudaraku. Tentu istimewa kekhususan kepada Musa dan Harun sebagai orang pilihan khusus Bapa Yahweh, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Apakah kehidupan kita masih terus terikat dengan kuasa-kuasa yang bertentangan dengan hukum Bapa Yahweh? Kepada siapa kita harus datang dan menyembah? Apakah kita sudah tepat, saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub dan bangsa Israel ini, atau bukan, saudaraku? Kita masih menyembah kepada ilah-ilah lain. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita masih memiliki sikap hati yang memberontak, saudaraku, yang bersungut-sungut terus dalam menjalani kehidupan ini, yang saling menyalahkan, ada kekecewaan, sakit hati, tidak mau merubah, saudaraku? Kita hidup di zona kehidupan seperti itu terus. Ini waktunya kita rubah, saudaraku. Jangan tunggu-tunggu, inilah waktunya, sehingga nama kita tidak terhapus dalam sensus yang kedua, sama seperti halnya bangsa Israel ini mensensus yang kedua, saudaraku. Ada nama yang terhilang karena semuanya mati, dan mereka tidak berkenan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan merupakan gambaran daripada kehidupan kita sekarang memasuki kita dalam Yerusalem baru, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Ayo sama-sama, Bapak, Ibu, adik-adik, dan saya sendiri juga, kita sama-sama berjuang. Jangan keraskan hati kita untuk kita mementingkan egois kita. Kita harus kembalikan hidup pola kita kepada firman Bapa Yahweh. Lepaskan pengampunan, minta pengampunan, dan kembali kepada hukum Bapa Yahweh. Wahyu 22 ayat 19 berkata demikian, saudaraku. Dan jika seorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus baginya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Artinya ada orang yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, namun waktu terakhir bisa dihapus, saudaraku, oleh karena kehidupan kita tidak sesuai dengan hukum Bapa Yahweh lagi, saudaraku. Dan ini tentu sangat mengerikan. Kita tidak menjadi bagian dalam Yerusalem baru. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman, dalam kita terus berjuang, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak Ibu memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Ibu menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak ya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.